Show her a little. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Subhanallah la ilaha illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul di sini pada kegiatan PKM. Ada yang tahu PKM itu apa? Apa? Pengabdian kepada masyarakat. Nah, di sini kita akan menjelaskan materi hadis. Materi hadis yang pada pertemuan yang pertama, yang satu yaitu menjelaskan definisi hadis, contoh dan sinonimnya. Yang akan disampaikan oleh pemateri pertama yaitu Kak Chandra. Untuk materi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja kita masuk ke materinya ya. Iya. Sini kita akan bahas definisi hadis. Definisi hadis bagi menjadi dua. Ada definisi secara bahasa dan secara istilah. Mungkin di sini sudah ada yang tahu apa itu tentang hadis. Apa sih hadis sunnah itu? Ada yang tahu? apa itu hadis? Ucapan Nabi Muhammad. Ayo, yeay, malah buang muka. Jadi definisi hadis tuh secara istilah tuh, hadis tuh adalah hal-hal yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, pengetahuan maupun sifat-sifat beliau, baik sifat fisik, moral maupun perilaku sebelum beliau menjadi seorang nabi maupun beliau sudah menjadi seorang nabi. Nah, hadis sendiri berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata hadasa, yang dusu, kudusan, wahadasatan, yang artinya baru, guna, lembut, cerita, dan perkataan. Oke, hadis terbagi menjadi tiga, tapi di sini akan diberi 5 contoh. Yang pertama, contoh hadis perkataan, hadis qauliyah. Di sini hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sarrahu an yubsata alaihi rizquhu aw yunsa." Yang artinya barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahim. Hadis Al-Bukhari. Kenapa bisa dikatakan kalau kita menyambung tali silaturahim itu bisa dilapangkan rezeki sampai panjang umur? Dan kenapa? Misalkan nih, kalau kita banyak teman itu menjalin suatu hubungan yang baik. Kalau kita butuh sesuatu atau butuh bantuan, pasti kan otomatis itu saling bantu. Misalkan kalau kita juga banyak kenalan, banyak sahabat, pasti seorang itu akan mendoakannya juga baik terhadap kita. Nah, kemudian ada contoh hadis perbuatan, hadis fi'liyah. Di sini ada hadis Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena yarfa'u yadaihi hadwa mangkibaihi ila tatahas sholat. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya sejajar dengan bahunya ketika dia membuka mengawali sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
beribadah. Misalkan sholat, berzakat, dan berpuasa. Tapi dalam Al-Quran tidak dijelaskan bagaimana cara melakukannya. Memang dia dalam Al-Quran ada mencontohkan gerakan sholat. Nah, maka melalui hadis tersebut kita dapat mengetahui bagaimana gerakan sholat tersebut. Untuk memperkuat hadis tersebut ada dalilnya lagi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam gerakan sholatnya. Untuk berzakat juga. Dalam Al-Quran kan kita tidak dijelaskan zakat itu berapa persen dari harta kita. Nah, Rasulullah memberitahu kita bahwa zakat dari harta kita itu 2,5%. Misalkan kita dapat gaji nih per bulan. Nah, sisakanlah gaji tersebut 2,5% tersebut itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Karena dari harta yang kita miliki ada hak bagi orang yang membutuhkan. Nah, di sini ada contoh hadis perbuatan, hadis takfiri. Di sini ada suatu cerita dari Khalid bin Walid bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah lalu disuguhi makanan daging berupa sejenis kadal besar. Rasulullah mengeluarkan tangannya untuk mengambil sebagian wanita yang melihat berkata, "Beritahu Rasulullah, apa makanan tersebut?" Maka para sahabat berkata, "Itu daging dob ya Rasulullah." Seketika Rasulullah menarik tangannya. Maka Khalid bin Walid bertanya, "Apakah itu haram ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak, akan tetapi makanan itu tidak ada di tempatku." Jadi Rasulullah menghindari untuk memakannya. Oleh sebab itu, aku menanyakan, Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya." Sementara Rasulullah hanya melihat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, bagaimana sih para sahabat tahu bahwa suatu perbuatan tersebut diperbolehkan? Dengan diamnya Rasulullah SAW itu sudah memberikan tanda bahwa suatu perbuatan tersebut boleh dilakukan. Contoh hadis sifat fisik Nabi dari Al-Bara bin Aziz bahwasanya Rasulullah SAW adalah seorang yang berperawakan sedang, berpundak lebar, berambut lebat sampai ke daun telinga. Dia suka menggunakan pakaian warna merah. Terus dia berkata, "Aku sama sekali tidak pernah melihat sesuatu yang lebih bagus daripada Nabi SAW." Hadis riwayat Muslim. Nah, Rasulullah SAW itu adalah orang yang selalu menjaga kesehatan. Jadi kita sebagai umatnya jangan bermalas-malasan. Kita harus rajin olahraga, menjaga kesehatan juga, maupun jasmani dan rohani. Gimana cara menjaga kesehatan diri? Dengan mengaji, membaca Al-Quran, mendengarkan ceramah-ceramah. Terus bagaimana cara jasmani? Yaitu dengan berolahraga, memakan makanan yang sehat dan halal. Olahraga yang disunahkan oleh Nabi yaitu berkuda, berenang, dan memanah. Tapi olahraga yang lain juga boleh asalkan itu tidak keluar dari syariat Islam. Terus kemudian ada contoh hadis sifat perilaku Nabi SAW dari Anas bin Malik berkata, karena Nabi SAW ahsanan nas khuluqan. Dan artinya Rasulullah SAW adalah manusia yang paling baik akhlaknya. Apa? Bisa dibilang Rasulullah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya karena Rasulullah adalah orang yang paling jujur. Bahkan pada usia 35 tahun sebelum beliau diangkat menjadi seorang Rasul, beliau sudah diberi gelar Al-Amin oleh kaum Quraisy. Al-Amin yang artinya dapat dipercaya karena kejujuran Rasulullah yang amanah dalam menitipkan suatu barang oleh kaumnya. Oke, sampai sini dari penjelasan materi contoh hadis, mau ada yang ditanya enggak?
Jadinya. Nah, kalau kalian baca slide ini cuma baca doang, kalian paham nggak maksud dari itu apa? Ya makanya kalian harus mau bertanya supaya apa yang kalian tidak ketahui jadi diketahui. Ini kan ada sebuah cerita atau contoh hadis persetujuan atau takfiri, yaitu dari Khalid bin Walid bahwasanya dia dan Nabi berkunjung ke rumah Maimunah. Jadi Nabi itu sama Khalid bin Walid itu berdua kan, nah berkunjung kepada rumah si Maimunah ini. Nah lalu di rumah Maimunah ini Nabi itu disuguhi makanan daging dom. Apa makanan daging dom itu apa? Sejenis kadal besar. Kodomo. Kodomo. Daging dom. Kayak kadal tapi sejenis kadal besar gitu. Rasulullah mengulurkan tangannya untuk mengambil. Nah Rasul itu udah mengulurkan tangannya untuk mengambil daging itu. Tapi itu ada di belakang itu ada dua orang perempuan yang melihat Rasul mau mengambil daging dom itu. Dua wanita ini berkata, beritahu Rasulullah apa makanan tersebut. Jadi itu wanita yang bilang ini tuh beritahu para sahabat itu kasih tahu itu Rasul itu makanan apa gitu kan. Terus sahabat itu berkata itu daging tuh biar Rasulullah. Nah jadi si sahabat ini kan ngomong kan ke Rasul ini tuh bahwa ini tuh daging yang mau ambil tuh ini tuh daging dong. Terus Rasulullah seketika itu Rasulullah langsung menarik tangannya, langsung gak jadi gitu mengambil daging dom itu. Karena apa? Nah karena ada kali gitu maka kalian bertanya apakah itu haram ya Rasul? Itu kan si Khalid kan belum tahu kan itu daging dom itu haram atau enggak kan. Nah Rasul tuh menjawab tidak haram, tetapi tidak ada di tempat tuh. Jadi Rasul itu menghindari makanan tersebut. Itu cerita dari Khalid bin Walid dan Rasulullah mengunjungi ke salah satu rumah Maimunah. Jadi Rasul itu menghindari makanan tersebut, menghindari daging dom itu. Nah, cerita tersebut diperkuat oleh dalilnya juga. Ini bahwa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atau asbiqaluhu wala yuharramuhu. Dan artinya dari Umar diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku tidak pernah memakan atau makan tetapi tidak melarangnya. Jadi untuk mengkonsumsi daging dom itu halal. Ada juga mungkin di kita ada yang tahu marus gak? Tahu. Yang pernah makan? Ya. Nah, itu kan ada dalilnya juga bahwa yang diharamkan itu ada dua makanan, yaitu bangkai, mengkonsumsi bangkai, darah. Dan ada yang dihalalkan juga yaitu bangkai belalang dan bangkai ikan. Ada yang tanyain, kalau ditanyain enggak? Enggak apa-apa. Aruk. Tentang apa gitu? Di luar konteks ini juga enggak apa-apa, asal tentang mas agama. Hadis tentang hadis. Udah jadi ya. Terus di sini ada sinonim hadis. Apa itu sinonim? Tahu. Masa nggak tahu kan belajar bahasa Indonesia. Itu kan belajar kata. Kalau kata itu antonim. Antonim ada antonim. Sekarang yang kita mau bahas itu sinonimnya. Apa sinonim? Ya. Persamaan hadis itu ada tiga, apa aksar. Tetapi dalam persamaan itu akan ada perbedaan. Nanti dijelasin lagi kalau dari definisinya. Udah kita selanjut ke definisi ya. Di sini ada definisi sunnah. Sunnah menurut istilah adalah perjalanan yang diikuti
diikuti. Iya, tidak. Kita Asyiratul Qutba'ah, perjalanan yang diikuti. Terus kemudian ada tradisi kebiasaan berjalan secara terus menerus. Al-adatul mustaqim. Kenapa bisa disebut perjalanan yang diikuti? Karena dari zaman Rasulullah sampai sekarang bahwa sunnah tersebut selalu diamalkan kan. Bahkan kita dalam sholat tanpa kita sadari kita melakukan sunnah. Pada saat melakukan yang pertama Allahu Akbar, kita akan mengangkat kedua tangan. Itu termasuknya dalam sunnah. Nah, sunnah juga termasuk tradisi dan kebiasaan. Seperti di kita nih, masih banyak kan tradisi kayak hajat bumi. Kan itu turun temurun selalu dilakukan oleh masyarakat. Terus menurut istilah menurut ulama ahli hadis, makna sunnah sama dengan hadis. Jadi sunnah itu menurut ulama ahli hadis sama dengan hadis itu mengandung makna yang komplit lah, sama. Terus kemudian menurut ulama fikih, sunnah ialah sifat syara yang menuntut pekerjaan tapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Kan ada yang mengatakan sunnah itu adalah segala sesuatu yang apabila dilakukan akan mendapatkan pahala dan apabila tidak dilakukan tidak akan mendapatkan dosa. Terus ada menurut ulama usul fikih, sunnah adalah segala sesuatu yang diriwayatkan dari Nabi yang bukan Al-Quran, yaitu berupa segala perkataan, perbuatan dan pengakuan yang patut dijadikan dalil hukum syara. Nah, jadi sumber hukum dalam Islam itu ada 4. Yang pertama Al-Quran, kedua Al-Hadis, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Setelah Al-Quran kita diharuskan untuk taat untuk mengikuti peraturan dari hadis. Kan ada dalil. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri di sekitar kamu. Ulil amri itu bisa menjadikan ulil amri itu bisa dikatakan ulama di sekitar kita, penerusnya Rasulullah SAW. Terus di sini ada menurut ulama bidah. Sunnah adalah lawan dari bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Ada yang tahu bid'ah? Apa? Bid'ah itu adalah suatu amalan yang dilakukan, yang dibuat setelah Rasulullah SAW tidak ada. Seperti apa? Contohnya maulidan sama tahlil, maulidan. Itu termasuk amalan yang tidak ada di zaman Rasulullah, tapi dibuat oleh para ulama. Emang disebut mungkin itu termasuk bid'ah hasanah, karena dalam suatu amalan tersebut ada unsur di mana kita bersolawat bersama kepada Rasulullah, dan insya Allah bahwa perbuatan tersebut akan membawa suatu kebaikan bagi kita semua. Terus di sini ada mungkin ada tanya dulu Pak Sunnah. Ayo. Lanjut. Kan pada siapanya? Tentang khobar. Definisi khobar menurut bahasa khobar diartikan anaba atau berita. Nah, kenapa bisa disebut berita? Emang kan hadis itu diberikan dari Rasulullah kepada kita sebagai berita baru bahwa suatu hukum untuk melakukan itu seperti ini. Terus ada menurut istilah hadisin khabar adalah maja'a anin nabiyyi wa ghairihi min ashabihi aw tabi'in aw tabi'ina aw man dunahu. Kenapa baca hadis nggak pakai makhraj atau tajwid? Kenapa? Ada yang tahu kenapa baca hadis itu nggak pakai tajwid? Ya udah, kalau misalkan ada hukum ispat nggak dipakai gitu. Ada yang tahu kenapa? Tahu. Ya. Karena ya hadis itu adalah bahasa manusia, sedangkan Al-Quran itu adalah kalam Allah, kata Allah atau perintah dari Allah. Jadi hukum tajwid sama tajwid itu hanya berguna di Al-Quran.
Oke, lanjut. Ini contoh obat dari perkataan Imam Syafi'i, tabi'in. Bin. Nah, di sini Imam Syafi'i berkata, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi." Siapa yang menghendaki dunia, ya harus berilmu. Dan siapa yang menghendaki akhirat, ya harus berilmu. Ada yang tahu Imam Syafi'i siapa? Tahu. Ya, lama. Dia termasuk ke dalam empat imam mazhab. Kenapa dia berkata kalau menghendaki dunia itu harus berilmu? Karena apabila kita berilmu di dunia ini, kita bisa menggenggam dunia di tangan kita. Percaya nggak? Kenapa? Misalkan kita adalah seorang yang pintar, pasti dunia akan mengagumi kita dan kita akan terkenal di mana-mana. Terus apabila kita berilmu, ingin menghendaki akhirat, maka amalkanlah ilmu yang kita miliki supaya ilmu kita tuh akan bermanfaat bagi generasi selanjutnya. Selanjutnya ada asar. Definisi asar. Asar secara bahasa berarti al-baqiyatu atau baqiyatu syai', peninggalan atau bekas sesuatu. Ada juga al-manqulu, yang dipindahkan dari Nabi. Kenapa disebut peninggalan? Karena emang hadis itu kan adalah sesuatu yang peninggalan dari Nabi. Dan juga yang terus akan diamalkan oleh umatnya, yang dipindahkan dari Nabi. Sama aja kayak peninggalan. Terus menurut istilah atsar adalah sinonim hadis, sesuatu yang disandarkan kepada para sahabat dan tabi'in, baik perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya ada contoh atsar, perkataan Hasan al-Basri, tabi'in. Dia adalah seorang tabi'in. Salah satu tanda bahwa Allah mulai berpaling dari seorang hamba adalah tak kalah dijadikan dia sibuk dalam hal-hal yang tidak penting bagi dirinya. Apa itu? Contohnya, kita terlalu mengejar dunia. Di saat orang-orang mencari akhirat itu, dia disibukkan untuk mencari hal duniawi. Dia apa? Dia bekerja, tapi dia malah meninggalkan ibadahnya kepada Allah. Nah, itu adalah salah satu contoh Allah sudah berpaling dari dirinya. Di sini ada rangkuman juga. Jadi dari persamaan tersebut ada yang membedakannya. Itu sandarannya. Misalkan hadis, sandarannya dari siapa? Dari Nabi. Terus berupa apa? Perkataan, perbuatan, tujuan dan sifat. Sedangkan sunnah itu sandarannya pada Nabi dan para sahabat. Berupa perbuatan. Nah, kan ada sahabat yang mengamalkan doa apa ya itu? Kita Allah Akbar Kabir, itu termasuk doa kunut. Itu termasuk juga perbuatan yang awalnya dari sahabat, tapi Nabi memperbolehkannya amalan suatu amalan tersebut dijadikan sunnah. Terus ada khobar sandarannya dari Nabi dan selainnya yang tadi selainnya itu adalah sahabat, tabi'in dan tabi'in. Terus satunya berupa perkataan dan perbuatan. Sedangkan atsar dari sahabat dan tabi'in. Nah, atsar ini bukan dari Allah, tapi sesuatu yang beliau ajarkan itu bersifat baik untuk kita lakukan, berupa perkataan dan perbuatan. Misalkan ada imam mengeluarkan suatu hukumnya, misalkan dia berkata bahwasanya orang yang rajin bersedekah itu akan dilapangkan rezekinya. Nah, misalkan hal tersebut kan mengandung makna yang baik, otomatis boleh diikuti.
mungkin segitu saja ya pemaparan materi. Ada yang mau ditanyain apa enggak gitu soal materi yang kakak jelasin? Ada yang masih bingung gitu gimana? Nanti kakak jelasin. Dia perihal apa gitu? Tentang hadis atau ada sesuatu yang mengajar dari kalian atau suatu perbuatan yang belum tahu hukumnya itu boleh apa enggak? Boleh tanyain. Insya Allah kalau kakak tahu bakal jawab. Tapi ilmu tersebut tetap asalnya dari Nabi, karena para sahabat dan tabiin melihat Nabi melakukan hal tersebut dan para sahabat hanya meneruskannya atau memperbarui agar perbuatan tersebut dapat diamalkan dengan baik. Oke, ada yang mau ditanya lagi? Ceweknya satu orang aja yang nanya kan. Mungkin segitu aja pemaparan materi dari kakak. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan kakak untuk ini sesi tanya jawab. Dari kakak kita bertanya, nanti jawab sama kalian. Jangan bisa jawab, nanti dapat sesuatu. Aduh, oke. Cepat mobil. Masa? Ini apa? Yang dari ceweknya dulu apa dari cowoknya dulu? Hadis menurut bahasa itu apa? Yang tadi
berdua ya. Buatan dan Itu secara istilah. Aku ya yang aku tanyain itu secara bahasa. Berita terus. Itu apa? Dijum udah dijum. Satu lagi. Siapa yang bisa satu lagi? Tadi kan menurut bahasa itu katanya berita baru sama satu lagi aja. Hadis itu apa? Iya. Sebuah apa hadis itu? Sebuah. Hadis itu sebuah. Saya. Di. Pertanyaan aku ya, yang cewek dulu. Sinonim hadis itu dibagi jadi berapa? Ye, akhirnya baru. Oh itu. jadi 2. Jadi 3. Aku yang cewek. Apa ya? Sinonim hadis kan dibagi 3. Ayo lupa. Ada yang mau bantu gak tuh ya? Kan tadi kan si yang pertanyaan itu sinonim hadis itu ada berapa? Nanti dapat. Nah itu udah menjawab ada 3. Apa aja gitu? Tayuk. Cowoknya maru. Cowok ada merhatiin nih. Apa maru? Oh ceweknya. Cing ayo. Iya. Nanti dibantu lagi sama gurunya kan belajar. Kan sekolah. Lebih jauh. Oh, belajar. Gak apa-apa dibantu sama aku. Dibantu. Kamu ingat dia? Ingat ya? Ayo cing ayo. Sabar terus. Sabar. Jadi dijelasin juga. Ini cowoknya nih mau jawab. Ada 3. Nah, mau gak perlu sih. Sabar, rasa, satu lagi. Nah, iya. Pada siapa sandarannya? Tadi kan ada rangkuman. Nah, ya. Ide. Cowoknya masya Allah banget. Kalau Letsa, sandarannya pada siapa? Yeay. Sahabat temennya. Sahabat dan Nabi. Yeay. Ayo, ayo. Ambil duit sih. sahabat dan Asal itu sandarannya pada sahabat